Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa, Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. sebagai jalan hidup kami. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Sahabat LC yang budiman, yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan para sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahannya kepada kita semuanya, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan keistiqomahan, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, para solihin di surga Firdaus insyaallah taala. Nah, sahabat yang budiman, insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, terkait dengan akhlak terpuji yang hari ini pudar. Bukan hanya pudar tapi hilang di banyak orang, yaitu rasa malu. Rasa malu merupakan mahkota bagi seorang manusia. Tanpa ada rasa malu, manusia itu seperti hanya binatang. Iya kan ya? Apalagi kalau sudah putus urat malunya, kadang manusia lebih buruk daripada binatang. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali fenomena-fenomena pudar atau hilangnya rasa malu. Ya. Mungkin kalau disebut pornografi di Indonesia ini sangat parah sekali. Kita sudah darurat pornografi. Ya.
joget-joget, pamer aurat di media sosial, ya. Bukan hanya orang awam, sampai wanita yang sudah berhijab, yang bercadar pun tidak malu-malu, berjoget-joget, memamerkan lekukan tubuhnya, dandanannya, alisnya, make upnya, tanpa ada rasa malu. Ya, begitu juga cerita-cerita mesum, ya, eksperimen sosial yang baru-baru ini banyak tersebar di media sosial. Ada seorang yang melakukan eksperimen sosial bertanya kepada emak-emak, ibu-ibu, kaum wanita. Ditanya, mohon maaf ini kalau sahabat yang belum menikah, kalau hubungan suami istri kira-kira membayangkan siapa ya? Ada yang membayangkan artis, laki-laki lain sambil cekakak cekikik, tidak malu. Ya, ini jadi konten hal-hal seperti ini. Udah nggak putus, udah nggak ada rasa malu lagi, putus urat malunya. Ya, ketika berhubungan suami istri yang dibayangkan itu adalah artis-artis, ya, aktor-aktor yang bukan suaminya. Ya tentu ini termasuk perbuatan maksiat para sahabat sekalian. Belum lagi kalau misalnya pornografi di Indonesia yang terkait dengan eksploitasi anak-anak di bawah umur. Nah, menurut data PPATK, ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ya, tahun 2022 yang lalu ini, tentu sekarang mungkin lebih besar lagi, ya, ada sekitar 114 miliar dalam setahun pada waktu itu tindak pidana perdagangan orang dan terkait pornografi anak. Aliran dananya begitu besar sekali. Kemudian, ya, menurut National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, ya, silakan nanti di searching, di googling, lebih dari 5 juta temuan konten terkait dengan pornografi anak di Indonesia. Dan ternyata negeri kita yang mayoritas muslim ini termasuk pengakses pornografi terbesar di dunia. Ya, apa kita nggak malu seperti itu, ya? Anak kita mau dibawa kemana? Ya, di sana banyak sekali yang mengancam media sosial ini, ya, pornografi anak. Kemudian kasus perselingkuhan marak, ya, bukan hanya di kalangan artis, ya, orang-orang di masyarakat marak. Pemerkosaan juga semakin merebak, ya, sampai berujung pada pembunuhan yang semakin banyak juga. Pelecehan seksual sampai, mohon maaf, di pondok-pondok yang harusnya aman bagi anak-anak kita belajar agama. Ada oknum, nggak semuanya, ya, ada oknum dalam tanda kutip ustadz yang tidak bertanggung jawab, ya, sampai tega melakukan pelecehan seksual kepada santri-santrinya, bahkan melakukan perzinaan dengan mungkin dikasih doktrin yang salah. Nah, ini kan kita khawatir, apa kita nggak malu seperti itu? Korupsi semakin menjadi-jadi, apa nggak malu para pejabat? Ya, dipilih oleh rakyat dengan harapan memajukan bangsa dan negara, menjadikan negara ini makmur, adil. Malah hampir semua sektor atau bidang, ya, di kementerian kita itu hampir, ya, nggak lepas dari kasus korupsi menterinya, pejabatnya, ya. Kemudian, ya, buang sampah sembarangan itu, ya Allah, di Indonesia ini surganya orang tempat buang sampah. Tidak ada sungai, selokan, tempat yang terbuka, kebun atau pekarangan, di situ jadi sasaran sampah. Ya, apa nggak malu kita perilaku seperti ini? Merugikan banyak orang, bahkan merugikan kita sendiri. Ya, rasisme, janji-janji palsu ketika kampanye, mengemis jadi profesi, ya. Kemudian plagiarisme kalau dunia pendidikan, plagiat. Karya orang lain kita cuma kita ubah sedikit, kemudian kita atasnamakan diri kita, ya. Sampai ada jual beli ijazah palsu. Nggak pernah belajar, susahnya orang kuliah, mahalnya biaya kuliah, seenaknya ini beli ijazah, tahu-tahu dapat gelar, ya kan? Nasab palsu, ya, ada juga ternyata, ya. Suap menyuap, ini fenomena gunung es, tentang pudar atau bahkan hilangnya rasa malu,
di negeri ini. Nah, makanya penting sekali kita membahas, ya, menghidupkan kembali, membudayakan lah. Ini syariat yang harus kita budayakan, membumikan rasa malu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya rasa malu itu apa, para sahabat yang beriman, ya? Kata para ulama, al-haya khuluqun yab'atsu ala fi'lil hasan wa tarkul qabih. Akhlak yang mendorong, ya, yang mendorong manusia atau seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah berbagai macam perbuatan buruk yang tidak sopan, yang tidak pantas, yang aib, ya, yang tidak layak. Itu rasa malu itu tidak melakukan hal-hal seperti itu, mendorong kebaikan, melarang dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, bukan hanya sekadar yang haram atau yang makruh, bukan, yang sekiranya tidak etis lah gitu ya, tidak etis, tidak pantas, itu dicegah, ya gitu ya. Kemudian ada beberapa macam rasa malu itu di dalam Islam. Yang pertama yang disebut dengan malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, memberikan banyak sekali kenikmatan. Kalau kita nggak syukur dengan nikmat yang diberikan Allah, dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, apa kita nggak malu? Kalau kita punya orang tua, punya bos, setiap hari dikasih duit, terus dikasih duit, ya, diberikan pertolongan, kemudahan, terus kita macam-macam sama dia, tidak taat sama dia, pasti dong kalau masih ada rasa malu, itu malu. Nah, Allah setiap detik kasih kita kenikmatan, terus kita maksiat, bagi kita nggak malu. Kita baca Al-Quran, innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Terus kita di kamar kunci pintu, melihat konten-konten yang haram, bagi kita nggak malu. Kita tahu bahwa Allah itu sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Alimun bidzati sudur, kita suudzon kepada Allah, kepada saudara kita. Kita tahu Allah itu mengetahui yang ada di dalam hati kita, isi hati kita. Nah, ini malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu dong kalau ketika dipanggil sama mungkin yang punya pacar gitu kan, langsung minta ini kasih, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus hayya ala sholat, dipanggil sholat nggak datang. Ini kan Allah yang ciptain kita, masa kita nggak datang sih dipanggil sama Allah? Hayya ala sholat, hayya ala falah. Nah, ini malu kepada Allah. Yang selanjutnya malu kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan malaikat, diantaranya kiraman katibin, malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan yang menyertai kita. Ya. Malaikat itu raqibun atid. Ini kata para ahli tafsir, raqibun atid itu bukan nama dari malaikat, tapi sifat malaikat yang raqib, seperti CCTV, memantau terus ucapan dan perbuatan kita. Atid, sigap, nggak ada yang teledor dari setiap perbuatan dan perkataan kita, dicatat itu. Nah, kalau kita sembarangan apa nggak malu gitu? Ya, kalau kita statement buat statement di medsos, kemudian bikin gaduh, bikin rusuh, ya, menghina, ngeprank, kemudian tiba-tiba terus minta maaf gitu kan, buat konten menghina anak Palestina, terus minta maaf, apa nggak malu gitu? Makanya sebelum berbuat dan bertindak, berkata, kita punya hati, punya akal, pikirkan dulu biar nggak malu-maluin gitu ya. Beda ya antara rasa malu dan malu-maluin. Kalau sudah begitu kan jadinya malu-maluin gitu. Ya, kalau orang tidak peduli dengan rasa malu, pada akhirnya malu-maluin sendiri. Nasallahu alaihi. Yang ketiga, malu kepada manusia. Nah, ini ya tentu hal yang baik. Misalnya kita punya orang tua, ya, maka kita harus sopan. Punya guru, sopan kepada guru biar ilmu kita berkah. Sopan kepada orang tua, kepada orang yang lebih senior kepada kita, ya, sopan, kita hormati dia. Ya, ini malu kepada manusia, malu kepada orang yang
menolong kita, setidaknya kita ucapkan jazakallah khair, doakan kebaikan kalau nggak bisa membalas yang lebih baik. Ya, udah dibantu, sudah ditolong, ngucapin syukron, terima kasih, ya, thank you, ya, dan macam-macam, ya, matur nuwun, ya, hatur nuwun, ya. Masa nggak sampai segitu sih? Apa kita nggak malu dengan diri kita? Malu kepada diri kita, pada diri sendiri, ya. Artinya kita apakah kita nggak malu kalau ketika kita melihat saudara kita rajin sholat berjamaah, rajin ke pengajian, hadir ke seminar, kita punya waktu longgar, diam-diam saja, terus nggak ada faidah, nggak malu sama saudara kita. Kita merasa diri kita bodoh, mencukupkan, udah sampai sini nggak mau belajar lagi. Kita nggak malu sama diri kita, kayak gitu kan? Yang lihat orang pada nutup aurat rapi gitu kan, pakai hijab, ya saya belum itu, nggak malu sama diri kita, ya. Apalagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini macam-macam rasa malu. Kemudian para sahabat yang budiman, ya, apa sih keutamaan rasa malu di dalam Islam sehingga sangat ditekankan, ya? Seandainya pun Islam nggak menekankan, rasa malu itu sudah baik kok. Ya, ini fitrah gitu kan. Maka Islam itu agama fitrah. Seandainya nggak ada dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, itu sudah menjadi cukup bahwa rasa malu itu harus kita jaga gitu. Nah, dalam sunnah banyak sekali. Nabi SAW bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya khairun kulluh. Rasa malu itu tidak hadir kecuali dalam kebaikan. Tidak ada kecuali kebaikan rasa malu itu. Mendorong kepada kebaikan. Al-haya syu'batun minal iman. Ini hadis riwayat Bukhari. Rasa malu itu cabang dari keimanan. Jadi kalau seorang muslim atau seorang mukmin rasa malunya nggak ada, itu imannya nggak sempurna. Iman kita nggak sempurna. Ya. Kemudian tadi rasa malu adalah poros dari kebaikan. Yang kedua, rasa malu cabang dari keimanan. Yang ketiga, rasa malu itu warisan para nabi dan rasul terdahulu. Inna mimma, ya, adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya salah satu warisan yang diberikan para nabi kepada manusia terdahulu, ya, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kalian nggak malu, silahkan, mau ngapain aja deh, gitu bahasa kita. Silakan, yang haram terjang aja kalau nggak mau. Buka-buka baju aja di medsos, ngomong apa saja di media sosial, silakan itu kan. Kalau kita nggak malu. Begitu juga di antara maknanya adalah kalau itu sebuah kebaikan, ya jangan malu. Nanti ada malu yang tidak terpuji, gitu ya. Artinya tercela. Kemudian keutamaan rasa malu itu di antaranya adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis disebutkan inna rabbakum hayyun karim. Allah itu maha malu dan maha mulia. Yastahyi min abdihi an yarfa ilaihi yadaihi. Malu kepada hambanya kalau sudah ngangkat kedua tangan begini dalam berdoa. Kan di antara sunnahnya, anjurannya ketika kita berdoa itu mengangkat kedua tangan. Ya. Malu gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaruddahuma sifron au khaibatain. Kemudian dibalikkan, dia nggak dapat apa-apa, nol atau kosong. Malu. Orang yang biasa memberi, sedekah atau memberi, ketika nggak ngasih memberi itu, ya Allah, rasanya sedih, malu. Ketika lihat orangnya bisa sedekah, bisa memberi, bisa berbagi, rasanya ya Allah malu. Ya, ini kalau sudah terbiasa. Nah, Allah maha segala-galanya, maha memberi karunia-Nya. Malu ketika seorang hamba sudah melas-melas ngangkat kedua tangan, nggak dikasih. Tentu dengan syarat, ya. Itu. Kemudian, ya, para sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keutamaan rasa malu adalah rasa malu itu akan mengantarkan kepada surga, ya. Al haya minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Wal iman fil jannah, iman itu akan mengantarkan kepada surga. Wal badha minal jafa, ya. Lisan yang cabul, yang vulgar, yang kotor, ya, itu termasuk kegersangan hati, kasar gitu.
Wal jafa finnar, nanti akan mendorong kepada neraka. Yang selanjutnya, malu itu menghiasi segala perkara. Ya. Ketika seseorang ya, maka anal fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Tidak ada kebuasan kecuali akan merusak segala perkara. Wa maka anal haya fi syai'in illa zanahu. Tidaklah rasa malu itu hadir dalam satu perkara kecuali akan menghiasinya. Ketika kita beribadah dengan penuh rasa malu, kita akan memberikan yang terbaik. Ketika kita keluar rumah ini kaum muslimah, nggak pakai kaos kaki misalnya, apa nggak malu sama Allah Subhanahu Wa Taala buka aurat? Dengan berdandan yang seronok, pakai celana pendek, dilihat ribuan orang, membangkitkan, mendongkrak nafsu mereka. Ya, tidak jarang itu akan menimbulkan memicu terjadinya pelecehan seksual dengan melihat video-video dan gambar seperti itu. Enggak malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada hal-hal yang terpuji dianjurkan untuk kita meningkatkan rasa malu dalam beberapa perkara. Ya, seperti ya kita dalam hal kita beribadah, ya, taqarrub. Ya, al-haya minallah, malu terhadap Allah itu malu yang terpuji. Kemudian malu kepada diri kita atas kekurangan kita, ya. Malu kalau berbohong seperti Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam, ketika di Syam ditanya oleh Raja Heraklius, bagaimana menurutmu, katanya di Jaziratul Arab itu ada orang ngaku nabi. Kata dia, seandainya bukan rasa malu yang menghalangiku, malu untuk berdusta, aku akan berdusta di depan dia. Ya, ini orang yang belum Islam, gitu. Ada yang menjaga mereka, rasa malu. Kemudian pada akhirnya Allah ya, karena orang ini mulia, pada akhirnya masuk Islam, walaupun akhir tapi jadi pejuang ya, yang luar biasa. Kemudian malu ketika tidak menutup aurat. Bukan hanya wanita, laki-laki pun juga punya aurat yang harus ditutup. Ya, biasanya kalau sudah bicara tentang olahraga, itu laki-laki banyak yang ini ya, entah fitness, entah bola, entah renang, nggak peduli, dikira cuma wanita saja yang harus menutup aurat. Enggak, laki-laki yang budiman, para laki-laki, Anda ya, ini juga punya kewajiban menutup aurat. Jangan dikira hanya laki-laki yang tertarik kepada wanita. Ya. Ketika laki-laki itu membuka aurat, bahaya, itu bisa menjadikan wanita tergoda gitu kan. Makanya tutup aurat kita. Kemudian malu ketika kita tidak memberikan hak dan kewajiban kita. Ketika jadi seorang suami, malu dong kalau tidak menafkahi. Ya, ini kehormatan suami itu ketika dia mau menafkahi istrinya, karena kalau hanya dinikahi doang itu juga bisa semuanya. Semua bisa orang menikah, tapi tidak semuanya orang bisa menafkahi sehingga menjadikan sakinah. Nah, ini beberapa dimensi bahwa rasa malu itu terpuji. Malu dalam ketika bermajelis ya, ketika bermajelis ya, seperti Utsman radhiyallahu taala anhu ya, orang yang sahabat yang begitu menjaga rasa malu sampai malaikat pun malu ya, dengan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, ini kan saking namanya agungnya ini sahabat yang mulia ini. Kemudian ada beberapa hal yang rasa malu itu tercela para sahabat yang budiman. Ya, seperti apa ketika rasa malu itu tercela? Seperti ketika seorang malu ya, dalam kebaikan. Ya, malu dalam kebaikan. Ya. Malu sehingga menjadikan kebatilan itu menyebar sementara dia mampu tidak beramal ma'ruf. Malu dan diam dalam kebatilan. Kemudian malu untuk menyampaikan yang hak, yang benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak malu untuk membuat permisalan seperti nyamuk atau yang lebih besar daripada itu. Siapa yang di antara kita sehebat
profesor manapun di dunia ini yang bisa menciptakan satu hewan yang sangat mini, bisa terbang, bisa nyedot darah, dan beberapa nyamuk itu kalau nyedot ya menimbulkan apa? Menyebabkan orang sakit, ada malaria, demam berdarah, orang bisa meninggal. Ya. Bisa terbang, umurnya hanya beberapa hari. Ya. Allah malu. Ya, Allah malu apa? Tapi malunya Allah tidak seperti makhluk, ya. Yaliku bijalalihi. Ini dalam akidah Ahlus Sunnah kita tetapkan sifat malu, ya. Innallaha yastahi, ini sifat malu. Ya. Ini sifat malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaliku bijalalihi. Maksudnya apa? Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak seperti makhluknya. Tidak bisa dinalar, tidak bisa digambarkan, tidak, berbeda. Ya. Kemudian malu ketika seseorang itu dia bertanya dalam kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, nikman nisaul ansor, sebaik-baik wanita itu wanita Ansor yang tinggal di Madinah. Lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Tidak ada rasa malu ketika dia belajar. Jadi wanita Ansor itu subhanallah. Banyak nanti silahkan sahabat LC ya yang para kaum muslimah, bagaimana wanita Ansor ini bertanya tentang darah haid, ya, bertanya tentang misalnya mandi janabah, ya. Ya Rasulullah, halil mar'atil ghusl idza hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, apakah wajib bagi seorang wanita itu mandi ketika dia melihat air? Ya, maksudnya air mani. Na'am idza ra'atil ma. Begitu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya betul, wanita itu wajib mandi kalau dia misalnya mimpi basah. Ya. Ini tidak malu ketika untuk tafaqquh fid din. Jangan malu misalnya bertanya tentang bagaimana hukum keputihan, ya. Ini kan ada hukum khusus, hukum istihadah, ada hukum khusus. Wanita wajib, bukan hanya wajib tahu tentang hukum haid, bukan hanya darahnya najis, enggak, terkait seputar haid, ya. Talak seputar haid, kemudian berhubungan suami istri apa saja yang boleh dan yang tidak, ya, tentang keputihan, tentang istihadah, darah yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Nah itu tidak belajar. Ada sebuah perkataan yang disandarkan kepada Imam Mujahid rahimahullah taala, tidak belajar dua orang atau dua golongan. Al mustahi la yata'allamul ilma mustahyan wala mustakbir. Tidak belajar dua golongan, dua orang, dua tipologi ini kalau ada di kita, ini nggak bisa belajar. Orang yang malu bertanya, nggak paham belum, diam aja. Ditanya nggak mau nanya juga, pas itu nggak bisa gitu kan. Yang kedua sombong itu mah cemen itu materi anak SD itu. Ditanya, coba sebutkan rukun ibadah haji, coba nggak tahu. Coba aurat yang wajib ditutup waktu sholat apa, rukun sholat lah gitu, apa saja nggak tahu. Karena apa? Ngeremehin. Orang sombong itu, orang yang malu dan remehin. Yang terakhir, sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tadi malu yang tercela. Buah manis ketika kita menjaga rasa malu. Yang pertama akan menenangkan hati dan jiwa kita dan menjaga wibawa kita. Coba manusia atau orang yang tidak menjaga rasa malu, yang putus urat malunya, nggak ada harganya, ya, nggak ada harganya di mata orang, ya. Mereka yang terjun ke dunia pornografi itu, ya, mereka nggak ada harganya, ya. Menjual aurat mereka, menjual tubuh mereka yang berlumur untuk mendapatkan uang selembar atau beberapa lembar uang, mungkin bayarannya cuma ratusan ribu atau bahkan beberapa juta, berlumuran dengan darah harga diri dia, ya. Kalau harga diri itu sudah dijual, itu udah nggak ada harganya, itu manusia. Betul itu. Kalau seorang sudah menjual harga dirinya, baik laki-laki ataupun wanita, sudah deh. Apa artinya, apa bedanya dengan binatang atau hewan? Nah, dengan menjaga rasa malu,
kita akan berwibawa. Ini loh manusia itu punya wibawa. Ini apalagi seorang muslim. Kemudian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan innallaha ta'ala idza an'ama 'ala 'abdin ni'mah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba, yuhib, cinta. Cinta apa? Yara athara ni'mah alaihi. Ditampakkan nikmatnya. Kalau punya baju baru, aksesoris baru itu pakai aja, itu bukan sombong. Itu tanda nikmat. Punya mobil, yang penting bukan sombong ya. Yang penting bukan sombong. Ini untuk menunjukkan nikmat Allah, punya aksesoris, punya apa ya. Yang penting bukan untuk pamer. Ya, tampakkan bekas-bekas nikmat yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai bajunya itu kekendak itu ya. Kecuali yang punyanya itu ya sudah gitu ya. Tanpa berlebihan dan tanpa menyebabkan orang lain hasad. Tapi kalau berpotensi menjadikan orang lain hasad, oke, tutup dulu. Seperti ayah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf ketika kecil dapat nikmat, tutup dulu, belum saatnya ditambahkan karena berpotensi akan ada hasad ya, dan keburukan. Yang terakhir, sahabat yang budiman ya, rasa malu ya. Kemudian wa yuhibbul hayy al-afif al-muta'affif, dan Allah mencintai orang yang menjaga rasa malu ya, menjaga diri ya, dan berusaha menjaga harga dirinya. Yang terakhir ya, di antara buah manis dari rasa malu adalah kesempurnaan iman kita atau agama kita. Jadi sahabat yang budiman, kalau kita menjaga rasa malu, insya Allah itu agama kita sempurna. Ya, keimanan kita sempurna. Ya. Jadi fenomena tadi yang begitu dahsyat dan luar biasa di tengah masyarakat kita, maka mari kita bumikan ini akhlak terpuji ini. Kita hiasi diri kita dengan rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada malaikat, malu kepada diri kita sendiri, malu kepada orang lain. Insya Allah kalau kita hiasi dengan rasa malu, perilaku kita akan lurus, kita akan berkah. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.